Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali menginformasikan dan hari ini sedikit berbeda, yaitu di sini ada berbagai macam informasi yang cukup mantap dan juga sekaligus cukup mengejutkan bagi para pelaku pecinta judi online, gambler dan lain-lain. Dari sini itu ada upaya dari pihak pemerintah pusat ya. Kalau kita lihat di sini itu diberitakan langsung oleh CNBC. Jadi di sini akan ada semacam sapu bersih judi online. Kominfo memberi waktu sekitar 1 minggu saja. Jadi mungkin bagi rekan-rekan yang memiliki akun deposit dan lain-lain ya di dalam situs-situs perjudian, ya bisa dikatakan ini langsung ditarik saja. Dan silahkan disimak ya rekan-rekan, di sini ada semacam sesi wawancara yang lebih jelas. Mana juga dari Kominfo begitu ya, yang mengatakan judi online ini akan diberantas dalam waktu 1 pekan saja. Pertanyaannya simpel Pak Ruby, akankah bisa dalam 1 pekan judi online ini juga akan dibabat habis? Silakan. Tergantung maksud dari statement Pak Menteri tersebut. Itu maksudnya akan diberantas, tidak bisa diakses lagi atau tidak, itu kan persepsi bisa beda-beda ya. Tapi logika kita adalah dari beberapa menteri yang sebelum Pak Budi ini kan memang selama ini tidak berhasil melakukan pembersihan judi online yang secara optimal, apalagi seperti yang dijanjikan Pak Menteri saat ini. Jadi saya cukup pesimis sih kalau 1 minggu itu kita berhasil men-take down ataupun memblokir seluruh situs judi online, belum lagi dengan aplikasi-aplikasi mobile yang tersebar juga. Kalau saya statement tersebut belum terbukti metodenya, konsepnya maupun implementasinya nanti. Jadi saat ini masih belum optimis hal tersebut akan tercapai, apalagi hanya dalam waktu 1 minggu saja. Oke, belum optimis hal tersebut akan tercapai, apalagi dalam waktu yang cukup singkat, yaitu 1 pekan saja. Sebetulnya Anda mengamati beberapa menteri Kominfo begitu ya, pada era sebelumnya juga gagal dalam memberantas judi online ini. Sebetulnya Anda melihat apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah agar memang judi online ini tidak ada lagi di tanah air kita? Baik, selama ini pemerintah hanya fokus dengan metode pemblokiran, di mana pemblokiran itu sudah dipastikan adalah metode yang tidak efektif, tidak optimal, sehingga sudah dapat dipastikan policy pemerintah terkait judi online kalau hanya menggunakan metode pemblokiran pasti tidak akan optimal, pasti tidak akan efektif, sehingga Nah, rekan-rekan, dan di sini saya mencoba untuk menanggapi sedikit daripada pernyataan dari CNBC ini ya dalam sesi wawancara. Ya, kalau kita lihat memang situs-situs perjudian di Indonesia ataupun di luar negeri memang sangat banyak sekali. Dan kalau hanya diblokir, blokir saja itu akan mati 1 tumbuh 1000 ya, karena untuk membuat website daripada perjudian itu bisa dikatakan cukup mudah sekali. Dan itu juga bisa mencuri data-data algoritma rekan-rekan semuanya ya. Jadi untuk daripada pemerintah saya rasa harus sedikit lebih cerdas dalam memberantas situs-situs perjudian, karena sangat merugikan orang banyak, bukan malah dipajeki ya. Dan bagaimana pendapat rekan-rekan nanti bisa tulis dalam kolom komentar. Situs-situs judi online maupun aplikasi-aplikasi mobile terkait judi online. Jadi karena hanya satu metode pemblokiran dengan turunan beberapa teknis tambahan di bawahnya, tapi kita rasa dengan konsep metode pemblokiran saja itu tidak akan bisa optimal. Oke, baik. Anda katakan metode pemblokiran ini tidak optimal. Sebetulnya metode apa yang kiranya bisa dilakukan dan pastinya dalam tanda kutip dengan cepat untuk memberantas judi online di tanah air kita? Baik, jadi sebenarnya pemblokiran sah-sah aja bisa digunakan, tapi nggak bisa dijadikan hanya satu-satunya metode. Nah, bisa ditambahkan metode-metode lainnya. Salah satunya yang kepikiran saat ini adalah kita bisa mempelajari dulu pola para pelaku judi online ini, bagaimana mereka mereplikat
melakukan pemindahan nama, pemindahan IP address dan lain-lain. Intinya adalah mempelajari seluruh pola pengkamuflasaan, anonimitasan serta pergerakan para situs-situs judi online tersebut. Lalu dari pattern tersebut baru bisa diidentifikasi apa saja metode yang akan efektif untuk menangani pola-pola pengaburan si situs judi online tadi. Nah, kalau kita hanya menggunakan metode pemblokiran saja, si pelaku judi online sudah hafal dan mereka bisa menggunakan metode-metode lain untuk dapat situs mereka ataupun aplikasi judi online mereka itu dapat tetap bisa diakses oleh masyarakat luas karena pemerintahnya hanya menggunakan satu metode. Tetapi kalau pemerintahnya juga berpikir out of the box ataupun berpikir yang lebih komprehensif seperti yang dilakukan para pelaku judi para bandar judi online ini, itu saya yakin pasti kita bisa menangani judi online dengan lebih baik, lebih optimal. Tapi kalau metodenya masih sama aja sampai sekarang, saya yakin pasti tidak akan optimal, apalagi janji dalam 1 minggu yang sangat singkat seperti ini. Nah, oke rekan-rekan, dan itu tadi adalah seputar berita pada hari ini ya, tentang daripada Indonesia juga bisa dikatakan darurat judi online. Banyak sekali orang-orang yang mengakses ya, dari anak muda, anak kecil, orang dewasa, rambut botak, rambut gondrong. Di Indonesia itu juga sudah mulai mengenal semacam judi online ya, bahkan bisa melakukan deposit dari yang terkecil sampai jutaan. Dan apakah judi online itu bisa membuat orang-orang bisa kaya atau mendapatkan keuntungan ya? Tentu saja di situ akan mendapatkan semacam kerugian yang besar, dan yang untung adalah bandar-bandarnya saja. Nah, kemudian di sini juga berkaitan dengan semacam pinjol-pinjol ya. Kalau di sini admin mengamati daripada perilaku masyarakat terutama Indonesia ya, karena untuk kesulitan ekonomi, ingin uang cepat ya, ingin cepat cair ya, harus pinjol sana, pinjol sini, kemudian dimanfaatkan untuk berjudi. Nah, itu adalah hal yang sangat negatif dan itu tidak produktif ya, bahkan itu ya bisa dikatakan akan membuat rekan-rekan semakin miskin setiap tahun. Sepertinya kalimat ini memang menjadi tepat disematkan pada situasi tanah air di mana dapat mudah diakses oleh siapa saja, bahkan umur berapa saja pemirsa. Mirisnya judi online ini juga begitu bisa diakses tanpa adanya larangan, situsnya begitu banyak. Pemerintah pun melalui Kominfo terus berupaya untuk mencegah judi online ini menyebar dan semakin marak. Namun, kata pepatah, patah satu tumbuh 1000. Ini membuat ketika Kominfo memblokir berbagai macam situs, besoknya muncul lagi dengan nama barunya. Yang jadi pertanyaan, kenapa kemudian Indonesia darurat judi online, aspek hukumnya, dan apa-apa saja yang dilarang? Sekarang kita lihat pemirsa, saya punya data untuk Anda untuk melihat lebih lanjutnya seperti apa judi online yang kemudian jadi pembicaraan. Indonesia darurat judi online. Sepertinya kalimat ini menjadi tepat disematkan pada situasi di tanah air, di mana judi dapat dengan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Dan mirisnya, pemain judi online sekarang tidak lagi mengenal umur dan strata sosial. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya untuk mencegah judi online semakin marak. Namun kata pepatah, mati satu tumbuh 1000. Hari ini Kominfo memblokir 10 situs. Besoknya muncul puluhan situs judi online dengan aneka nama dan tawaran. Sang empunya pemilik usaha pun terus memutar otak untuk meraup konsumen sebanyak mungkin. Salah satunya dengan memanfaatkan influencer yang berasal dari kalangan selebritas negeri. Nah, rekan-rekan, dan apakah judi atau judi online atau judi apapun itu apakah bisa membuat rekan-rekan menjadi kaya ya? Nah, di sini itu juga sudah diamati oleh para pakar-pakar ahli-ahli yang ada di luaran sana, terutama di sini admin membuka daripada saluran CNBC di dalam saluran YouTube ya, dan admin hanya sekedar melakukan reaction. Karena di sini juga sangat jelas sekali disebutkan bahwa judi online itu malah membuat rekan-rekan itu bisa membuat semakin miskin. Sekali lagi di sini judi online itu malah membuat orang-orang miskin menaun. Jadi ya kalau bisa tidak usah bermain judi, slot, gambler dan lain-lain ya. Dan adapun untuk daripada event airdrop cryptocurrency itu berbeda konsep dengan perjudian ya.
Jadi di sini untuk event airdrop itu adalah ada semacam developer yang mengisi liquidity untuk project cryptocurrency ya. Jadi berbeda konsep dengan perjudian. Sedangkan untuk perjudian sendiri konsepnya sangat mudah sekali, yaitu uang yang rekan-rekan dapatkan itu ya seperti skema Ponzi ya, adalah uang dari hasil member rekan-rekan masing-masing, dan yang paling untung adalah bandarnya. Kurang lebih seperti itu. Jika rekan-rekan suka silahkan tinggalkan like, dan jika rekan-rekan tidak keberatan ya silahkan di-share kepada rekan-rekan yang lainnya. Jangan sampai rekan-rekan terjerat dalam perjudian online. Sekian, terima kasih.